Richard Jewell adalah seorang office boy di sebuah kantor hukum Amerika Serikat. Di hari pertamanya bekerja, Richard tak sengaja menguping pembicaraan salah satu atasan bernama Brian. Dan dari situlah mereka berdua saling berkenalan. Brian lalu meminta Richard untuk mengisi ulang barang-barang di mejanya yang udah habis kayak tisu, kertas, stempel, dan lain-lain. Tapi sebelum disuruh, ternyata pagi-pagi Richard udah nyiapin duluan semua kebutuhan kerja yang diminta itu sebelum para karyawan datang ke kantor. Bahkan dia juga udah ngisi cemilan kesukaan Brian di laci yang hampir habis. Melihat ketekunan kerja si Richard, Brian pun terkesan. Esok hari waktu jam istirahat, Brian tak sengaja melihat Richard sedang bermain game tembak-tembakan di sebuah toko game. Dia lalu mendekat dan bertanya, mengapa orang dewasa seperti Richard masih mau mainin game kayak gitu. Richard kemudian menjawab bahwa dari dulu dia sangat ingin sekali menjadi seorang polisi atau bahkan bergabung ke dalam organisasi FBI. Richard juga mengatakan suatu saat nanti kalau dia terus mengasah kemampuannya, dia pasti akan bisa jadi seorang penegak hukum. Hari demi hari berlalu, keakraban mereka berdua pun terus berlanjut. Brian sangat nyaman dengan kinerja Richard yang jujur dan disiplin dalam bekerja. Namun suatu hari, malam sebelum pulang kerja, Richard pergi ke ruangan Brian. Di situ ia memberitahu kalau hari ini adalah hari terakhirnya bekerja, karena dia sudah mendapat pekerjaan baru sebagai satpam di salah satu universitas. Sebelum pergi, Richard memberi hadiah perpisahan pada Brian, yaitu cemilan favoritnya. Ia berterima kasih selama bekerja di sini, Brian sudah menjadi atasan yang baik dan sudah Richard anggap sebagai sahabatnya. Brian kemudian membalas dengan memberi selembar uang sambil mengatakan, bila sukses nanti, tetaplah jadi orang baik seperti yang selama ini Richard lakukan. Karena kebanyakan orang waktu sukses pasti akan berubah jadi sombong. Hari-hari Richard sebagai seorang satpam kampus selalu dia jalani seperti biasa, di mana Richard menjadi satpam yang jujur dan disiplin. Namun kedisiplinannya dalam menegakkan aturan kampus justru dinilai rektor terlalu kaku atau berlebihan sehingga membuat para siswa merasa tak nyaman. Rektor tersebut juga dapat banyak laporan kalau Richard sering masuk ke kamar siswa tanpa izin, walaupun tujuan Richard hanyalah untuk menyita minuman alkohol yang dilarang dikonsumsi di dalam asrama. Hingga pada akhirnya Richard dipecat. Sore hari Richard bertemu salah satu sahabatnya. Ia lalu disarankan untuk melamar pekerjaan sebagai petugas di acara Olimpiade Amerika. Di sisi lain, di sebuah kantor media berita, seorang jurnalis bernama Katie terlihat sedang kesal karena atasannya terus-menerus menekan dia agar bisa mencari berita baru. Dan beberapa hari kemudian, kini Richard telah mendapat pekerjaan baru sebagai staf pembantu di acara Olimpiade. Sebelum berangkat, ia berpamitan terlebih dahulu dengan sang ibu yang bernama Bobby. Richard juga mengajaknya untuk hadir di acara pembukaan Olimpiade nanti malam. 60, the games are won. Muhammad Ali, of course, an Olympian. Train bounced low out the window at the dark. Met up with the gang, so we took turns of staring, and he began to speak. Need anything, give me a holler. Know when to hold on, know when to run. You're sitting at the table. It's a person, you see those right there. Pull up the count. Know when to fold up, and he began to speak. Di tengah konser berlangsung, terlihat seorang pria bernama Tom. Tom ini adalah salah satu anggota FBI yang dikirim langsung untuk mengawasi acara. Tak lama kemudian Katie si jurnalis datang mengajaknya ngobrol. Ternyata mereka berdua ini sudah saling mengenal satu sama lain. Tujuan Katie datang ke sana adalah untuk mencari berita baru, tapi dia kecewa karena tak menemukan kejadian heboh apapun di sana. Sementara itu, ketika Richard sedang bertugas, ia melihat ada seseorang yang membawa sebuah tas besar mencurigakan. Seperti biasa, di saat rekan kerjanya, bahkan para polisi di sana cuek dan malah asik ngobrol, Richard tetap disiplin dengan sigap langsung mengejar orang tersebut. Namun ketika Richard berhasil mengejar, isi tas itu ternyata hanyalah minuman-minuman biasa. Di hari kedua acara Olimpiade, Richard terlambat kerja karena sakit perut. Tapi dia tetap memaksa berangkat walaupun ibunya terus-menerus melarang. Setelah bekerja sepanjang siang, malam harinya Richard terlihat begitu kelelahan. Sampai-sampai salah satu rekan kerjanya menyuruh untuk bertukar shift, tapi lagi-lagi dia menolak dan ingin tetap menyelesaikan pekerjaannya.
Di sisi lain, kantor customer service 911 tiba-tiba dapat telepon dari orang tak dikenal. Di telepon, orang itu mengatakan bahwa saat ini sudah terpasang bom di tengah-tengah acara Olimpiade. Dan dalam waktu 30 menit, bom tersebut akan segera meledak. Sementara Richard yang sedang mengawasi acara, dia lagi-lagi tak sengaja menemukan sebuah tas mencurigakan. Dengan sigap, ia lalu meminta para petugas untuk memeriksanya. Namun petugas keamanan itu justru meremehkan dan bilang kalau tas tersebut mungkin hanya tas biasa. Tapi apapun perkataan mereka, Richard tetap patuh pada protokol keamanan. Ia tetap memaksa menyuruh mereka untuk menghubungi petugas penanganan bom. Kemudian Richard pergi ke tempat penyiaran acara. Di sana, dia memerintahkan mereka semua untuk segera turun karena ada sebuah tas mencurigakan. Sayangnya, mereka tak percaya pada apa yang Richard katakan. Mereka hanya mau menuruti perintah dari polisi, bukan perintah dari petugas acara biasa seperti Richard. Ketika Richard kembali ke bawah, di sana sudah datang petugas penanganan bom. Dan akhirnya, tas itu pun dicek. Biggest I've ever seen. We need to... All right, we need to move. Right, back up. Everybody perimeter. We need you to move. Move forward, please. Hey, we gotta go. Get out right now. We've got a bomb downstairs right now. Wait, hey, are you listening to me? Got a bomb. You've gotta go now. Move, 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 move. Go back, keep moving. Just move away from the tower. There's a bomb. Beberapa jam berlalu, pagi harinya Richard melihat-lihat kondisi TKP tempat ledakan bom kemarin. Tiba-tiba datang seorang wartawan dari salah satu stasiun televisi dan langsung mewawancarainya. Reporter itu mengatakan bahwa Richard saat ini telah dianggap sebagai seorang pahlawan karena dialah orang pertama yang berhasil menemukan dan memanggil petugas, serta membantu mengevakuasi para warga kemarin malam sehingga banyak nyawa terselamatkan. With us now is Richard Jewell. We're calling you a hero. Do you feel like one? The real heroes are the paramedics. Good for you, Radar. Firemen, all agents. I was in the right place at the right time. I was the person that did the job. Thanks so much for coming in. Thank you for having me. My boy. Back with more from Atlanta right after this. Hari demi hari, nama Richard menjadi semakin terkenal. Banyak telepon masuk yang mengundangnya untuk interview di berbagai acara. Tawaran untuk membuat buku biografi, bahkan setiap dia berjalan, orang-orang selalu memuji dan mengucapkan terima kasih atas aksi heroiknya. Di sisi lain, di kantor FBI, Tom terlihat sedang sangat pusing. Ia dimarahi atasannya karena kecolongan. Bagaimana bisa seorang anggota sekelas FBI yang berada di acara itu sampai nggak tahu kalau ada bom? Hal memalukan tersebut pun sampai diliput di berbagai berita TV. Akhirnya sang atasan mau nggak mau harus sesegera mungkin menemukan siapa pelaku pengeboman kemarin, bagaimanapun caranya, agar nama baik FBI tetap terjaga. Bahkan mereka justru malah mencurigai Richard. Tom dan rekannya kemudian pergi ke kampus tempat dulu Richard bekerja. Di sana Tom mendapat informasi dari rektor bahwa dulu selama Richard bekerja sebagai satpam kampus, ia banyak melakukan kesalahan sampai akhirnya dipecat. Rekam jejak buruk kejelekan Richard di masa lalu itu pun Tom kumpulkan satu demi satu untuk memperkuat dugaannya dan untuk menjebak Richard. Sekali lagi, semua itu dilakukan hanya untuk mengembalikan nama baik FBI agar terkesan FBI bisa dengan cepat menemukan pelaku pengeboman. Di rumah sebelum berangkat kerja, Richard menelpon Brian, yaitu bos lamanya sewaktu bekerja sebagai office boy di kantor hukum. Di telepon tersebut, Richard meminta Brian untuk menjadi pengacaranya.
karena dia tak tahu apa-apa tentang perjanjian kerjasama pembuatan buku biografi dan berbagai persoalan tentang tawaran kerjasama lainnya. Mendengar itu, Brian pun dengan senang hati bersedia membantu. Namun, sebelum menutup telepon, Brian berpesan jangan pernah sekalipun menandatangani surat apapun sebelum dia datang. Malam hari, Tom yang sedang minum di bar mendadak Katie si jurnalis datang. Katie di situ tahu pasti saat ini pihak FBI sudah mengetahui dan mengincar seseorang pelaku pengeboman sebelumnya. Maka dari itu dia meminta Tom agar mau memberitahu siapa orang yang sedang FBI incar tersebut. Tapi Tom menolak memberitahu karena FBI sendiri masih belum punya bukti kuat. Lama-kelamaan Katie mulai memaksa sambil menggoda Tom. Hingga akhirnya Tom tergoda dan tanpa sadar ia pun membocorkan informasi kalau pihak FBI sekarang sedang mengincar Richard Jewell. Esok hari di kantor, Katie langsung menyuruh rekan kerjanya untuk segera menulis berita heboh besar tentang pengeboman kemarin. Berita bahwa pelaku pengeboman tersebut diduga adalah Richard Jewell yang saat ini sedang dianggap sebagai pahlawan. Tak lama kemudian, setelah berita tulisan Katie itu tersebar ke publik dan menjadi headline, Katie lalu disambut meriah oleh para staf lain karena berhasil menaikkan rating saluran berita mereka. Sedangkan sebaliknya, di kantor FBI, atasan Tom sangat marah ketika tahu tentang tersebarnya berita Richard Jewell itu. Atasannya yakin pasti ada salah satu di antara mereka yang telah membocorkan informasi. Karena takut bila dugaan FBI pada Richard Jewell salah dan malah tambah mencoreng nama baik FBI, maka ia pun langsung menugaskan Tom segera menginterogasi Richard lalu melakukan berbagai macam cara untuk menjebaknya agar dugaan FBI bisa terbukti serta terhindar dari malu. Mereka mengarang cerita kalau Richard lah yang membuat bom lalu bertingkah sebagai pahlawan agar bisa viral dan terkenal. Esok hari, Tom bersama rekannya datang menjemput Richard untuk diinterogasi. Di proses itu, Richard merasa aneh karena setahu dia, pihak FBI tak boleh menginterogasi seseorang bila belum menemukan bukti apapun tentang orang tersebut. Tom pun menjelaskan kalau ini semua hanyalah latihan aja. Setelah Richard pergi, sang ibu yang baru menyalakan TV tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah berita kalau anaknya telah dituduh sebagai pelaku pengeboman. Melihat berita tersebut, perasaan ibu Richard hancur. Ia tak menyangka setelah anaknya berjuang keras menyelamatkan para warga dari bom dan dikenal sebagai pahlawan, kini dia justru malah dituduh sebagai teroris. Saat proses interogasi, Richard merasa aneh mengapa pihak FBI menyuruhnya untuk menceritakan semua kronologi kejadian pengeboman kemarin seakan-akan dia pelakunya. Bahkan pihak FBI sampai membuat sebuah surat pernyataan yang harus Richard tanda tangani. Beruntung Richard sadar bahwa surat tersebut adalah surat asli, bukan surat yang mereka bilang hanya latihan aja. Richard pun meminta izin menghubungi pengacaranya terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses. Namun sayang, Brian tak mengangkat telepon Richard. Tak lama kemudian, berjam-jam setelah Brian tak mengangkat telepon Richard tadi, barulah Brian menelpon balik karena ternyata dia baru sampai kantor. Di telepon, Richard menceritakan kondisinya saat ini pada Brian. Dan mendengar semua cerita itu, Brian langsung marah lalu meminta Richard segera menghentikan semua proses interogasi palsu tersebut. Ia juga menyuruh Richard memberikan teleponnya pada Tom. Waktu Tom menjawab telepon Brian, Brian dengan tegas mengatakan bahwa investigasi palsu ini sudah berakhir. Tapi sayangnya, Richard telah terlanjur menandatangani surat dari Tom karena terdesak terus-menerus ditekan. Go. Right speed, I guess. What we clocking? 6 minutes. Could have ridden a bike, I guess. No. There and back, no. You really didn't do this. This kid's getting railroaded. We're gonna help this guy. Malam itu Brian langsung datang ke rumah Richard untuk memastikan apakah dia benar-benar pelaku pengeboman seperti yang dituduhkan pihak FBI atau bukan. Brian tak ingin di antara mereka ada kebohongan. Setelah cukup lama mereka mengobrol dan yakin kalau Richard bukanlah pelaku pengeboman, akhirnya Brian bersedia membantu.
Esok hari ketika Brian berkunjung lagi ke rumah Richard, dia kaget waktu Richard menemukan ada banyak sekali koleksi senjata di rumahnya. Senjata-senjata itu Richard gunakan karena dia suka berburu di hutan. Melihat semua senjata tersebut, Brian panik. Ia berpikir kalau sampai pihak FBI tahu, maka pasti kecurigaan mereka akan semakin besar. Sayangnya, tak lama setelah itu, pihak FBI benar-benar datang dan langsung menggeledah seisi rumah Richard. You guys go ahead and take everything. You'll be counsel, Mr. Bryant? All right, well, if you're going to stay here, you're going to have to put these on. All right, he's there. Right now, we'll get him back. Oh, you ever read that book? It's a good one. About police procedure. Di tengah pemeriksaan, salah satu anggota FBI dengan sengaja menyita Tupperware atau kotak makan milik ibunya Richard hingga membuatnya tak terima dan langsung mengejar keluar. Brian pun mau tak mau ikut menemani ibu Richard yang sedang panik. Di sisi lain, Richard tertinggal di dalam rumah sendirian bersama dengan Tom dan para anggota FBI lainnya. Ternyata mereka sengaja memancing ibu Richard dan Brian keluar agar mereka bisa membujuk Richard lagi. Di situ Tom meminta Richard untuk mengulang kalimat yang Tom katakan sambil direkam. Kalimat itu adalah kalimat sama persis seperti yang pelaku bom kemarin katakan sewaktu menghubungi 911, yaitu There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. One more time, just a little louder. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Pas Tom baru aja selesai dan berhasil mendapat rekaman bukti suara dari Richard, tiba-tiba Brian datang lalu langsung mengusir mereka dari sana. Hari demi hari berlalu, berita tentang Richard Jewell terus tersebar di seluruh media. Siang malam, para wartawan selalu menunggu di depan rumah hingga membuat Richard dan sang ibu merasa sangat tertekan. They took all my Tupperware. Beberapa waktu kemudian, Brian mengajak Richard datang menemui psikiater. Di sana, Richard menjalankan tes menggunakan mesin lie detector atau tes kebohongan. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dari psikiater tersebut, mereka berdua lalu menunggu hasil tes keluar. Ketika hasil tes keluar, Richard lulus dan dinyatakan jujur bahwa dia bukanlah pelaku pengeboman. Kemudian Richard bersama Brian pergi ke kantor berita tempat di mana Katie bekerja. Mereka berdua datang ke situ untuk meminta semua berita hoax tentang Richard dicabut. Brian juga memaki-maki Katie sejadi-jadinya di hadapan seluruh orang di kantor itu sambil memaksa Katie untuk segera meminta maaf karena telah menghancurkan hidup Richard dan ibunya yang tak bersalah dengan berita pencemaran nama baik tanpa bukti. Esok hari, Katie jadi kepikiran. Ia lalu mencoba mencari tahu fakta dengan mencocokkan apa yang Tom beritahu dengan kondisi di TKP sebenarnya. Katie kemudian mengukur seberapa jauh jarak lokasi dari tas berisi bom dengan telepon umum yang digunakan pelaku untuk menelpon 911. Setelah menyusuri 2 titik lokasi tersebut, Katie kaget ketika menyadari bahwa jarak dari 2 titik itu terlalu jauh. Dan walaupun dengan berlari, waktu yang dibutuhkan masih tetap terlalu lama. Sedangkan jarak waktu dari keterangan saksi terakhir kali melihat Richard dengan waktu meledaknya bom sangatlah dekat. Yang artinya penelpon 911 itu bukanlah Richard. Dan itu juga berarti Richard bukanlah pelakunya. Mengetahui semua itu, Katie benar-benar merasa bersalah. Ternyata berita yang selama ini ia tulis adalah kesalahan. Ia tak menyangka kalau selama ini dia telah menghancurkan hidup keluarga Richard. Waktu Katie menjelaskan semua fakta tersebut pada Tom, lagi-lagi Katie terkejut karena Tom mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah tahu kalau Richard memang bukanlah pelakunya. Tapi Tom tetap akan memproses Richard sampai ke ranah hukum agar nama baik FBI tetap terjaga.
Beberapa hari kemudian, Brian dan Ibu Richard mengadakan konferensi pers di hadapan para media. Brian menjelaskan bahwa tuduhan yang selama ini dituduhkan FBI pada Richard tak berdasar. Ia membawa bukti sertifikat kelulusan tes Richard dari mesin lie detector dan dinyatakan jujur berdasarkan penilaian ketat psikiater. Kemudian ketika giliran Ibu Richard bicara, ia pun mengungkapkan seluruh isi hatinya. Ia menceritakan bahwa FBI dan seluruh media di hadapan mereka berdua sekarang telah mencemarkan nama baik keluarganya. Bahkan selama 4 minggu terakhir, kehidupan mereka diliputi ketakutan akibat selalu diawasi puluhan wartawan serta FBI. Sampai saat ini pun mereka semua masih belum juga berhenti menghancurkan hidup keluarganya. Ibu Richard tak henti-hentinya menangis sambil memohon pada presiden agar mau turun tangan langsung untuk membantu menyelesaikan kasus fitnah kejam ini. Sedangkan di ujung ruangan, dari kejauhan, Katie terlihat begitu menyesal atas perbuatannya selama ini yang telah menjadi penyebab hancurnya hidup keluarga Richard. Please clear my son. Richard. Oh, thank you for doing that. Let's go show them who you are. Akhirnya, hari penyidikan pun tiba. Hari ini adalah hari penentuan apakah status Richard akan menjadi tersangka atau bebas. Sebelum masuk ke dalam ruangan, Brian meminta Richard untuk tak mengucapkan sepatah kata pun saat di dalam nanti, kecuali menjawab pertanyaan yang pihak FBI tanyakan. Dan bila Richard merasa kesulitan menjawab, maka cukup serahkan pada Brian sebagai pengacaranya. Karena jika Richard salah bicara sedikit aja, pasti pihak FBI akan terus memojokkannya. Lalu mereka berdua masuk ke dalam ruang penentuan tersebut. Di dalam, tanpa berbasa-basi, Tom langsung menginterogasi Richard. Ia menanyakan beberapa pertanyaan dan semua pertanyaan yang ditanyakan itu Richard hanya menjawab dengan jawaban tidak. Hingga sampailah pada pertanyaan terakhir. Dengan emosional, Tom bertanya apakah Richard bekerja sama dengan seseorang dalam peledakan bom di acara kemarin. Lalu bagaimana bisa Richard selamat dari ledakan bom dan menjadi satu-satunya petugas tanpa ada luka sedikit pun? Padahal jarak Richard sangat dekat dengan lokasi ledakan bom. Mendengar semua pertanyaan itu, Richard pun seketika langsung flashback. Ia teringat bagaimana suasana ledakan bom yang masih tergambar jelas di ingatannya. Kemudian dengan emosional, bukannya menjawab pertanyaan dari Tom, Richard malah bertanya balik. Ia bertanya apakah selama ini Tom dan para anggota FBI lain menemukan satu bukti pun yang bisa membuktikan bahwa Richard adalah pelakunya. Apakah Tom menemukan sidik jari dan jejak kaki Richard di telepon umum? Apakah Tom menemukan bahan peledak di apartemennya? Hingga apakah Tom berhasil menemukan bom di Tupperware atau kotak makan ibunya? Mendengar itu, Tom hanya bisa terdiam. Richard lalu mengatakan bahwa selama ini ia berpikir kalau FBI adalah puncak karir seorang penegak hukum. Tapi ternyata ia salah. Bila seorang Richard yang berhasil menemukan bom dan menyelamatkan banyak orang justru malah dituduh sebagai teroris, maka nanti di masa depan ketika ada seseorang yang menemukan bom juga, orang itu pasti tak akan berani melaporkan pada polisi karena tak mau menjadi Richard kedua. Dan bila seluruh waktu serta tenaga yang FBI miliki justru digunakan untuk menjebak Richard padahal dia bukan pelakunya, seharusnya semua waktu dan tenaga itu FBI gunakan untuk mencari tahu pelaku sesungguhnya. Karena mungkin saat ini pelaku sebenarnya sedang merencanakan pengoboman di tempat lain. Seluruh ucapan Richard tersebut seakan menampar mereka semua. Setelah itu, Richard dan Brian pun pergi meninggalkan kantor FBI yang selama ini dianggap sebagai penegak keadilan tertinggi. 3 bulan kemudian, ketika sedang makan di restoran, Richard dan Brian didatangi Tom bersama rekannya. Di situ Tom memberikan sebuah surat lalu langsung pergi dari sana. Brian kemudian membuka serta membacakan isi surat tersebut di hadapan Richard. Ternyata surat itu bertuliskan bahwa semua tuduhan terhadap Richard tak terbukti. Mulai sekarang Richard dinyatakan bersih dan bebas. Mendengar itu, Richard hanya bisa menangis dan mengucapkan terima kasih pada Brian karena selama ini selalu membantunya. It's over. You won, it's over.
Beberapa tahun berlalu, kini Richard terlihat telah bekerja sebagai seorang penegak hukum. Ketika sedang bekerja, Brian datang berkunjung. Di situ Brian hanya ingin memberitahu Richard bahwa saat ini FBI sudah berhasil menangkap pelaku pengoboman sebenarnya. Dan mulai hari ini, nama baik Richard sudah benar-benar bersih. Sambil tersenyum, Brian pun pergi meninggalkan sang sahabat yang dulu adalah office boy di kantornya, namun kini adalah seorang pahlawan kemanusiaan. Film pun berakhir.